Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Ketemu lagi dengan saya di obrolan rakyat, sebuah obrolan sederhana yang mengupas dari sisi isu-isu yang menarik. Juga kita mencoba untuk memberikan diskusi-diskusi pencerdasan kepada masyarakat. Dan hari ini pun adalah bagian dari pencerdasan terutama kepada masyarakat Bengkulu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Nah, kali ini kita akan membahas di obrolan rakyat ini adalah pemberdayaan masyarakat Bengkulu berbasis digital. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali 3 orang narasumber yang memang tidak asing lagi di Provinsi Bengkulu dan coba membangun bisnis digital ataupun startup untuk mempermudah masyarakat Bengkulu. Kita sapa dulu yang pertama Mas atau Bang Kasheri Heri. Mas ya? Iya, Mas ya. Beliau adalah owner Jago dan juga sebagai owner Modecom, salah satu toko elektronik yang terbesar juga di Bengkulu. Terima kasih Mas, kami merasa terhormat sebagai anak muda ini kan bisa. Terima kasih kedatangannya. Masih muda ya? Masih muda juga ya. Bisa kemudian duduk bersama seorang pengusaha sukses terutama di dunia digital. Kemudian yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Pak Sutra Hidayat. Tapi kemudian di Facebook beliau ini lebih dikenal Hidayat Tanjung. Hidayat Tanjung. Nanti kita tanya juga seperti apa sebetulnya. Siap. Beliau adalah owner Kupesan dan Kupesan saat ini sudah memiliki mitra kerjasama hampir 100-an ya. Lebih hampir 100-an mitra kerjasama terkait dengan usaha yang beliau jalani saat ini. Dan yang ketiga adalah Bung Reka Saputra. Iya. Ya, ini Selamat sore, Pak. Selamat sore juga. Adalah owner Puantar. Ya. Terima kasih juga sudah kemudian bersedia di obrolan rakyat. Nah, sahabat sekalian, ada yang menarik di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir ini atau hari ini banyak sekali kemudian bermunculan bisnis-bisnis yang kemudian berbasis digital. Nah, salah satu anak muda yang kreatif di Provinsi Bengkulu, Bung Hidayat dan kemudian juga Bung Reka ini sudah juga mencoba bagaimana bisnis startup ini dimulai di Bengkulu. Kalau Mas Kasheri ini dia orang tua udah senior. Nanti kita menggali juga pengalaman dari beliau. Nanti kita bongkar ya. Nanti kita bongkar juga. Nah, ke Mas Hidayat dulu. Oke. Nah, seperti apa Mas Hidayat melihat perkembangan dari startup di Bengkulu yang sekarang ini bermunculan? Silakan Mas. Oke, terima kasih Bu Milian. Di Bengkulu ini cukup mulai marak saya lihat itu. Karena pertumbuhan dari startup digital ini sekarang masyarakat tuh mulai ngeh. Jadi karena sudah banyak juga contoh yang success story di luar Bengkulu, yaitu mereka melihat bahwa anak-anak muda itu bisa membuat perusahaan-perusahaan startup gitu kan. Bahkan ya kalau di level nasional sudah ada perusahaan-perusahaan yang levelnya sudah unicorn kan. Nah, sekarang kita bicara ke Bengkulu. Kenapa di Bengkulu sekarang ada lagi penyebabnya, itu adalah momentum ya COVID-19 ini tadi. COVID-19 tadi. Iya, ini salah satu momentum. Jadi setelah COVID-19 ini kan ada new normal. Nah, di sini orang mulai berpikir bagaimana mereka bukan berpikir lagi, tapi mereka dipaksa untuk beralih dari yang offline menjadi online. Nah, jadi di situ ada yang melihat itu sebagai hal negatif, tapi di situ ada beberapa pihak yang melihat itu hal yang positif atau ada peluang di situ. Nah, jadi menarik di Bengkulu ini mungkin beberapa teman itu yang kita perhatikan ya, perusahaan-perusahaan startup baru yang mulai muncul gitu kan. Ya oke lah gitu kan. Ini menjadi sebuah kemajuan untuk kita di Bengkulu dan kita banggakan. Tinggal nanti kita bagaimana caranya. Ini bukan hanya kita cuma menciptakan, tapi bagaimana kita bisa sustain, bisa long term gitu kan. Jadi bisa berpartisipasi dalam membangun visi Bengkulu untuk jangka panjang. Karena yang kita harapkan ini anak-anak muda. Ya, anak muda ya. Dan memang kalau yang paling penting itulah konsistensinya. Karena lawan dari bisnis startup digital ini adalah korporasi besar. Kalau tidak kuat maka gulung tikar. Seperti itu maksudnya. Betul. Nah, kalau berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, mungkin UMKM-nya berkaitan dengan mensupport dari kawan-kawan dunia usaha terkait dengan tadi disampaikan lebih dari 100. Nah, seperti apa sebetulnya pemberdayaan itu? Untuk di Kupesan sendiri ya, Kupesan itu awalnya kita hanya adalah sebuah toko online. Awalnya adalah toko online yang kita menjual produk-produk kebutuhan rumah tangga, itu yang
spesifik adalah kebutuhan dapur ya, seperti sembako, ya. sayur, daging, lauk pauk ya. Nah awalnya cuma kita memberikan layanan untuk belanja supaya orang itu tidak perlu lagi keluar rumah. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita membantu pedagang kecil. Mereka bisa mendapatkan customer yang menengah ke atas, kayak gitu kan? Karena rata-rata yang middle up ini ketika gajian belanjanya kan ke situ. Ke situ ya. Iya kan, bukan ke pasar kan? Jarang sekali mereka belanja ke situ karena ke pasar ini ya banyak kekurangannya gitu, seperti becek ya kan, terus juga nanti tempatnya juga tidak higienis, pikir mereka gitu kan. Nah, jadi kita memberikan solusi di situ. Nah, kemudian bicara tadi usaha mikro dan UMKM lah ya, UMKM tanda kutip di sini. Itu kita mulai kerjasama itu ketika sudah kita luncurkan aplikasi lebih kurang hampir 4 bulan. Kita buatlah yang namanya marketplace. Nah, di situ di Kupesan kita mulai ada menu gerai UMKM atau mitra UMKM. Nah, di sini kita berinovasi lah, kita memberikan sebuah lapak Kepada UMKM. Lapak pada UMKM tentunya. Nah, di sana mereka bisa melapak, mempromosikan dagangan mereka. Nah, dan itu pun kita berikan gratis, free. Oh, enggak kita ambil itu ya. Ya, gitu. Jadi kemudian kita tidak mengambil keuntungan dari mereka. Mereka silakan melapak, ini lapaknya. Nanti kalau mereka mau promosi juga bisa datang ke kita, minta tolong bagaimana bantu promosinya, gitu kan teknisnya. Nah, intinya kita membantu dulu UMKM ini bisa maju dulu. Baik. Gitu, Bang. Baik luar biasa, Bung Hidayat. Ya. Dan ini kalau aplikasi Kupesan tahun berapa? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu ya, Setahun yang 2019 lah ya. 2019. Awal 2019 ya. Bulan 4 kita mulai April. Bulan 4 ya. Dan alhamdulillah hari ini masih hidup ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berubah ya. Amin. Dan sekarang kita ke Bung Reka Saputra. Ini kan walaupun aplikasinya baru pada 2020 ya. 2020. Tapi kemudian saya lihat ada program kemudian coba ditawarkan kepada baik itu pemerintah ataupun kepada masyarakat lah berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Bengkulu berbasis digital. Seperti apa yang Bung maksud sebetulnya? Oh, jadi gini, belajar dari pengalaman kawan-kawan gitu kan, saya perhatikan kok prospeknya bagus gitu di dunia digital. Saya perhatikan teman-teman dari luar yang dari perusahaan asing masuk ke Bengkulu itu luar biasa. Jadi mereka menggait, menjamah provinsi Bengkulu dalam segi penghasilan. Contohnya ojol-ojol yang lain gitu Ojek-ojek yang lain. Korporasi lah Korporasi gitu kan. Jadi mereka hanya mengambil uang Bengkulu kemudian ditarik ke pusat gitu. Mereka tidak bayar pajak di Bengkulu gitu. Seenaknya saja mereka masuk Bengkulu, kemudian mereka sampai driver sampai ribuan gitu kan. Tapi pajaknya tidak diperhatikan. Nah, kini kita ciptakan bagaimana caranya kita punya produk sendiri gitu di Bengkulu. Nah, itu. Jadi menyambung dengan Kupesan tadi, ini si Pak Hidayat dari owner Kupesan itu setelah saya perhatikan gitu kan, saya coba aplikasinya ternyata ada sedikit kelemahan gitu di kurir pengangkutan barang. Di pengangkutan. Nah, jadi mungkin agak lambat pengangkutan gitu kan. Makanya kita ciptakan sebuah aplikasi namanya Kuantar. Kuantar ini kita perbarui, kita bikin edukasi baru lagi gitu. Jadi bukan hanya motor ojek online, taksi online, tapi kita bikin jasa pick up online. Pick up, ya. Jadi di pinggir jalan, kalau Pak Bung Mulian perhatikan banyak sekali pick up di pinggir jalan tulisan terima jasa angkut barang gitu kan. Ya. Mereka di pinggir jalan melapak. Nah, alangkah baiknya kita himpun dalam sebuah aplikasi. Jadi ketika mereka butuh tinggal pencet aplikasinya saja gitu. Mereka terhubung ke mitra. Yang kedua, kita sediakan untuk melengkapi fitur dari Kupesan, kita sediakan namanya food makanan. Ya. Jadi kalau tadi Bung Hidayat bicara masalah sayuran gitu kan, lauk pauk gitu, kemudian sembako, nah kita bicara masalah food makanan. Nah, kita lengkapkan dengan food makanan. Jadi kita guide mitra yang ada di Bengkulu, termasuk UMKM tadi kita daftarkan jadi mitra juga gratis, Pak. Jadi daftar silakan free gratis asalkan melapor dengan administrasi kita gitu. Nah, kita lengkapkan. Jadi seluruh UMKM itu kita guide. Dengan hanya mereka belanja oleh-oleh, belanja makanan itu mereka ke istilahnya yang toko kelas menengah ke atas gitu. Bagaimana yang kelas menengah ke bawah, home industri rumah tangga gitu kan, mereka belanja ke sana juga. Aplikasi ini. Kemudian yang ketiga kita bikin PPOB, Pak. PPOB ini menarik sekali. Jadi kita ingin membantu pemerintah bagaimana caranya masyarakat itu tidak ada lagi halangan untuk bayar pajak gitu. Pajak mobil, pajak motor, mungkin PBB, kemudian bayar angsuran motor, mobil, leasing dan lain-lain gitu kan.
kita sediakan aplikasinya. Jadi lewat handphone tapi mereka melakukan banyak hal gitu di aplikasi ini. Dan pemerintah pun enak gitu mengontrol gitu. Jadi per kabupaten itu garapan kita, target market kita yang pertama dalam kota, kemudian 9 kabupaten itu kita garap semua. Jadi yang terakhir itu ada fitur pemerintah kita siapkan. Itu pun kalau seandainya pemerintah mengapresiasi aplikasi ini. Yang pertama kita sediakan aplikasi layanan untuk masyarakat seperti ambulan gratis, kemudian damkar. Jadi ketika ada orang butuh ambulan, mereka tinggal pencet saja tombol ambulan, mereka terhubung ke GPS yang terdekat. Kemudian damkar ketika ada kebakaran, mereka cukup pencet aplikasinya, mereka sudah terhubung ke damkar GPS kita menuju kepada damkar terdekat. Yang terakhir ada fitur namanya wirasat traveling. Traveling itu kita akan mempromosikan dari kota plus 9 kabupaten di Bengkulu untuk daerah pariwisatanya. Itu nanti akan menyerap APD pendapatan daerah. Nah, sejauh ini Seperti program yang coba Bung Reka tawarkan ini sudah sempat didiskusikan ke pihak-pihak terkait ya. Belum ada respon atau memang Sebenarnya sudah ada respon? sebenarnya sudah sempat kita masukkan gitu kan. Masukkan ya. Masukkan ke pemerintah gitu kan. Cuman belum ada tanggapan Belum gitu. ada tanggapan yang begitu serius ya. Timingnya mungkin. Timingnya kan ya. Mungkin Pak pemerintah lagi sibuk gitu kan. Cuman kita tawarkan ini menurut kami adalah sebuah solusi untuk meningkatkan daya pikir masyarakat tentang dunia digital ini. Jadi itu yang Bung maksud pemberdayaan masyarakat ya. Betul. Masyarakat Bengkulu ya, agar melek juga digital ya. Betul. Nah, baik sebelum kita lanjutkan lagi ke Bung Hidayat dan Bung Reka. Nah, kita minta dulu senior kita ini kan. Senior kita di dunia digital lah, seperti dunia startup ke Mas Kaseri. Nah, kalau Mas sendiri melihat perkembangan bisnis startup ya, bisnis digital di Bengkulu dan mungkin juga pesan Mas juga terkait dengan anak-anak muda yang kemudian jangan sampai semangatnya membara nanti ada sebagian sudah jatuh dan sebagainya. Pesan-pesan Mas dan juga Mas melihat perkembangan bisnis digital ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya suatu kehormatan buat saya yang dikatakan saya orang tua ya. Padahal saya belum Masih muda. Senior. Juga muda. Senior. Saya garis bawain dikit tadi orang tua gitu jadi. Tapi oke, Senior ya. belum nggak ada masalah. Kalau saya sepakat sih sebenarnya kalau kita membahas masalah digital atau bisnis di teknologi, karena sebelum saya pribadi membahas bisnis ini atau melakukan bisnis ini, kebetulan bisnis saya geluti selama ini adalah di bidang teknologi. Jadi dari tahun 2006 saya sudah bergelut di bidang teknologi, dari mulai teknologi telekomunikasi sampai saat ini. Jadi karena saya sudah katakanlah hidup di situ sudah cukup lama gitu ya. Jadi ada sedikit yang saya pelajarin pada saat maraknya toko online. Sebenarnya ya. toko online Aplikasi ini ya. itu bukan aplikasi aja, toko online ini ya. sudah puluhan tahun yang lalu sebenarnya. Tapi berkembangnya adalah di akhir-akhir ini. Nah, kenapa berkembangnya di akhir-akhir ini? Ya mungkin karena momentumnya tepat. Betul. Jadi, nah yang saya agak sesalkan gitu ya. Makanya tadi Bung Melian bilang banyak yang gulung tikar segala macam. Nah, itu yang terjadi. Jadi bagi teman-teman yang melihat bahwa bisnis startup itu kelihatannya indah, mudah, enak. Kenapa mereka bilang indah, mudah, enak? Karena dia berpikir gak ada modal. Nggak ada modal. Iya. Buat suatu aplikasi itu mudah sekali. Mudah sekali dan murah sekali gitu. Jadi itu yang mungkin di pikiran teman-teman sekalian yang katakanlah sekarang mungkin lagi ada yang lagi proses develop, ada sekarang lagi mulai berpikir mau seperti itu. Ada mungkin yang kemarin sudah mulai jalan dan gulung tikar, sekarang mau mulai lagi gitu. Jadi yang penting saya tekankan di sini adalah kekuatan. Kekuatan adalah kita membuat bisnis itu tetap berjalan. Itu yang paling penting. Ya. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena mungkin di sini saya dituakan dan mungkin saya sendiri adalah pemilik atau owner dari startup jasa yang pertama kali di Bengkulu, dan saya pertama kali launching di Bengkulu ya tahun 2018 ya. Nah, dan 2018 selama 2018 sampai 2019
itu berjalan di Bengkulu tapi terseok-seok. Iya. Dan alhamdulillah 2019 nggak berjalan di Bengkulu. Iya. Tapi di luar berjalan. Di Lampung, Karena apa? sudah. Pada saat saya tahu situasi seperti itu, saya berpikir bahwa startup ini benar yang dibilang orang harus ada pemodal kuat di belakang kita. Saya sadar bahwa saya nggak punya modal gitu loh. Saya nggak punya modal. Bohong gitu. itu. Jadi dengan kesadaran saya nggak punya modal tadi, makanya saya cari. Iya, betul. Itulah mungkin yang dilakukan pada senior-senior kita di luar sana yang katakan startupnya bisa Berkembang. sampai ke unicorn. Saya juga yakin bukan modal dia gitu. Nah, itulah yang saya lakukan pada tahun 2019. Kebetulan saya ke Jakarta ditelepon oleh salah satu investor di Jakarta. Dan saat ini beliau sudah almarhum. Salah satunya investor kita adalah Bapak Joko Susanto. Joko Susanto. Joko Susanto ya Bapak Jenderal Joko Jenderal, Susanto. Jenderal Joko Susanto, ya. Beliau sudah almarhum tahun ini, kemarin dia meninggal. Dan sama direktur utamanya PT Enter Indonesia Bapak Edi Suwandi, itu salah satu investor kita. Oh, ini jago Mas ya? Ya, yang mereka lah yang Iya, membesarkan Jago di Bandung dan Jakarta. Oh, di Bandung dan Jakarta ya. Dan saat ini di sana sudah berjalan. Sebetulnya saya kembangkan di Kalimantan dan di Lampung. Oh. Tapi yang saya sesalkan adalah kenapa di Bengkulu sendiri tidak berjalan. Tidak berjalan. Iya, subhanallah. Pada saat pertamanya di Bengkulu berjalan. Iya. Pada Bela-belain saat buat pertamanya usaha di Bengkulu berjalan. Iya. Cuman kita sendiri kan tahu bahwa di Bengkulu ini ya masyarakatnya hanya itu-itu gitu loh. Iya, betul. Jadi di situ yang pengen saya himbau ke teman-teman sekalian. Makanya saya sepakat saya diundang ke sini adalah suatu kehormatan kepada Pak Bang ya, Bang Dayat, kakak dari owner dari Upsan, dan Bang PK owner Ini dari udah tenar sekali dia. Mereka udah adalah anak-anak muda tadi ya. Kalau saya kan mungkin sudah nggak muda lagi jadi Senior, Pak. Jadi di sini saya mengapresiasi kepada mereka berdua. Yang mereka berdua adalah katakanlah ini bisnisnya sama dengan bisnis yang saya lakukan, tapi mereka berbesar hati mau memanggil saya, Belajar, ya. bersilaturahmi, belajar. Ya saya bukan mengajarin, tapi saya adalah memberikan clue-clue yang mana Jago bisa berjalan sampai saat ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah berkembang lagi dan produknya sudah cukup lengkap. Ya, tadi dikatakan. Boleh fitur-fiturnya apa saja Mas? Misalkan di Jago ya. Di Jago sekarang sudah selain jasa, kita juga sudah ada marketplace. Marketplace ya. Marketplace kita itu sudah lengkap sekali. Kita hampir persis sama dengan yang Brand-brand secara besar. nasional lah ya. Nasional. Tapi di kita ada lebihnya dari mereka. Kita ada kurir lokal namanya. Kurir lokal. Jadi kurir lokal inilah nanti mungkin yang akan kita integrasikan kepada Teman-teman di Bengkulu. teman-teman di Bengkulu. Jadi yang mereka yang katakanlah mau pengen buat perusahaan ojek online, perusahaan kurir segala macam, nggak usah lah, kita bergabung aja. Gitu. Iya. Bergabung aja. Dan soal perkembangannya, kita bilang begini Pak, kalau ini ada 4 ya, kalau kita pakai 1, berarti kita kan dapatnya 4 Pak. Betul. Kalau kita pakai 4, dapatnya 1 Pak. Iya. Nah, kalau ini ada 4, sementara kita pakai 10 Pak, dapatnya berapa? Nggak nyampe setengah dong. Nah, artinya enak mana dapat 1 dapat setengah. Mending dapat 1 toh daripada dapat setengah. Nah, karena di sini bisnis startup ini tidak akan mengurangin gitu. Akan ada porsinya masing-masing gitu. Daripada kita membuat lagi, kita mendevelop lagi, kita menghabiskan energi, toh kita juga belum tentu bisa hidup gitu loh. Iya. Karena yang saya perhatikan teman-teman di situ pada saat membuat aplikasi itu hanya awalnya yang buat mudah. Kenapa awalnya buat mudah? Oh, ternyata gampang gitu-gitu itu dapatnya segini. Dia mengalihkan hasil yang dilihat punya orang, tapi dia nggak tahu di perjalanan ini seperti apa kita mempromosikan ke orang seperti apa. Terus terang pada awalnya pada saat saya di Bengkulu aplikasi Jago dulu nggak jalan, saya sudah hampir frustasi. Makanya saya tinggalkan keluar di luar jalan gitu. Nah, kira-kira apa itu kendala Mas? Di Lampung, Kalimantan, di Bandung, Jakarta aplikasi Jago berjalan kan? Kendala terbesar kalau di Bengkulu ini seperti apa sebetulnya? Saya katakan gini, kalau kendala terbesar Masyarakatnya. kita juga harus tahu bahwa masyarakat kita mungkin katakanlah belum familiar dengan yang namanya teknologi. Itu satu. Yang kedua, kepadatan.
kepadatan penduduk ya. Ya, karena kenapa di Jakarta dan Bandung begitu langsung dapat istilah kita mancing ya, ditaruh langsung berebut ikan makan gitu. Iya. Karena memang di situ adalah komunitasnya seperti itu, dia membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Nah di Bengkulu ini belum membutuhkan. Biar dia belanja sendiri aja kan. Ya, jadi gebrak awal dia hanya mencoba. Pada saat mudah, itu yang satu. Pada saat mudah, bukan ternyata oh mudah ya ayo kita kembangkan gitu. Yang timbul oh mudah, oh saya buat juga deh. Itu yang terjadi gitu. Akhirnya antara yang bukan korporasi ini saling juga ini ya. Itu makanya sekarang saya tekankan ke teman-teman karena saya sudah katakanlah 2 tahun lebih ya di situ dan di Bengkulu saya udah punya testimoni bahwa di Bengkulu untuk jago awalnya nggak bisa jalan di Bengkulu. Nggak bisa jalan ya. Nah, tapi di luar jalan gitu dan sangat produktif. Nah, sekarang makanya saya coba buat baru lagi. Saya sependapat dengan yang mereka tadi. Ya. Kenapa? Kalau saya buat di Bengkulu dan dipakai orang di Bengkulu, pajak. Katakan balik lagi kita bicara pajak. PAD, ya. PAD. Nah, PAD tadi. Daripada nih orang pakai aplikasi yang dari luar. Dia belanja, duitnya ke sana loh. Transfer ke sana. Iya. Dikirim ke sini paling 4-5 hari barangnya baru nyampe. Tapi kalau di aplikasi yang baru saya, yang marketplace-nya si Jago, itu hari ini di order, ya hari ini sampai gitu. Yang terus diuntungkan apa? Diuntungkan adalah penjualnya toko Bengkulu loh. Pengirimnya ya kurir lokal tadi loh, kan Iya, semua betul. terlibat gitu loh. Yang dimudahkan siapa lagi? Pengguna, masyarakat juga mudah. Kenapa bilang mudah? Pada saat dia beli barang tidak cocok, dia bisa retur hari itu, Iya, iya. bisa komplain. Ya. Nah, di sini ada lebih satu lagi yang lebih enak lagi adalah kita ada pick up point namanya. Beda pick upnya yang punya Bung Reka. Bung Reka adalah katakanlah angkut-angkut dengan mobil pickup ya. Kalau kita di sini lah pickup itu artinya mengambil sendiri pesanan dia ke toko yang mereka tuju. Iya, Katakan Bang Melian sekarang sudah kebiasaan belanja di toko si A. Bang Melian mau pindah ke toko B, toko C, ya enak dong, karena sudah kebiasaan, sudah nyaman di toko si A. Sudah langganan. Padahal selama ini dia offline gitu loh, Iya. di toko A. Tapi dengan adanya marketplace kita tadi, dengan Jago tadi, Bang Melian tetap belanja di toko A, melewatin aplikasi. Aplikasi. Karena toko A sudah kita daftarin di dalam aplikasi Mitra, kita. jadi Jadi sifatnya subscriber lah ya. Yes, seperti itu. Jadi, Baik Mas. Saya sempatkan ngobrol dengan Mas Heri juga kan. Pada saat Jago itu di launching lah istilahnya kan. Apakah ini sempat juga untuk kemudian juga menggandeng pemerintah Mas? Atau memang tidak pernah? Mencoba menawarkan bagaimana ada sinkronisasi atau memang tidak pernah atau memang tidak ada perhatian misalkan? Saya tidak mau mengatakan tidak ada pemerintah, tidak ada perhatian. Ya. Pemerintah pasti yakin memperhatikan kita semua, apalagi kita katakanlah pada saat saya launching kemarin, ya saya mengatakan bahwa ini produk anak muda Bengkulu, padahal saya malu, saya nggak muda lagi. Saya katakan ini produk pertama Bengkulu. Betul. Dan untuk silaturahmi, katakan izin ke pemerintah, semua perizinan sudah saya urus gitu. Dan pada saat launching pun, kebetulan yang meluncing juga adalah kebetulan pada saat itu mungkin Pak Gubernur lagi nggak ada di tempat, jadi itu adalah Bapak Kominfo. Kepala Disnakertran Provinsi Bengkulu, yaitu Pak Sudoto. Nah, beliau yang meluncing aplikasi ini dan dihadiri oleh Kepala Kominfo Kota, Provinsi, dan Kapolres dan seluruh jajaran, bahkan pada saat itu dihadirin oleh seluruh rektor universitas yang ada di Bengkulu. Artinya perhatian itu sudah cukup lah. Sudah cukup pada saat itu, pada saat pembukaan pertama sudah cukup. Nah, kenapa saya tidak selalu datang ke pemerintah mengatakan ini itu? Karena saya ingin menunjukkan bahwa ya sudah, pemerintah sudah cukup perhatian loh dengan saya, sudah difasilitasi seperti itu, dan saya sendiri yang akan membuktikan bahwa ayo Bengkulu bisa, itu yang saya buktikan. Tapi ternyata ya itu tadi sulitnya di lapangan, bahwa tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kalau istilah para senior motivator itu, dia selalu bilang di akhir katanya tidak semudah kata motivator. Betul sekali. Luar biasa sharingnya, sahabat sekalian. Ya artinya Mas Kaseri lebih menekankan juga kemandirian lah. Mestinya orang-orang kreatif seperti Mas Kaseri ini
menjadi rebutan ditangkap di daerahnya sendiri sebetulnya. Harusnya. Baik, nah dari sharing tadi dengan Mas Kaseri, mungkin Bung Hidayat bisa juga memberikan komentarnya terkait dengan pengalaman beliau, dan begitu juga banyak juga kemudian semangat di awal tapi kemudian sudah gulung tikar, dan mungkin realita yang disampaikan Mas Kaseri tadi juga mungkin Bung Hidayat juga bisa menyampaikan juga. Oke. Ya. Tapi agak dini dikit ya. Jangan gulung tikar ya, nggak enak bahasa. Iya. Bukan gulung tikar lah ya. Slow down. Slow down. Vakum ya, vakum gitu kan. Cooling down. Silakan. Oke. Nah, jadi ketika Kupesan mau launching juga itu kita juga sempat inilah dengan Mas Heri juga sempat ngobrol dulu sebelum kami launching itu kan. Nah, itu kita ngambil segmen waktu itu beda jauh dengan Jago ya. Gitu Mas ya. Ya Jago jasa, terus Kupesan ini dia untuk belanja sayur gitu kan. Dan itu emang brand emasnya Kupesan itu emang kena. Jadi kebutuhan dapur yang pertama di Bengkulu. Betul ya. Betul. Nah, lalu di situ mulai muncul yang namanya ojek online, karena mulai masuknya produk-produk dari luar, yang hijau-hijau itu kan, yang ojek online itu. Nah, lalu masuk lagi yang kuning sekarang kan, yang korporasi lah istilahnya. korporasi lah, ya. Itu yang menjadi besar. berat. Nah, dan sayangnya ini bukan perusahaan Indonesia, ya kan. Lalu muncul nih teman-teman, ada yang WA saya, ada yang minta ketemu juga, terus kita ngobrol-ngobrol, ini kita mau buat ini nih, ojol gitu kan. Ya oke, lanjut next gitu kan. Oke, terus tahu-tahu ketika buat malah mereka nggak mau nyatu, Nggak mau ini. Berkolaborasi. nah, gitu kan, nggak mau nyatu gitu kan. Sendiri lah istilahnya. Ya gitu kan. Lalu di tengah perjalanan ini berjalan terus mandek, terus mulai lagi cari ini lagi kan, diserang lagi sama korporat baru, ini lagi tumbang lagi gitu kan. Nah yang pemain baru, player baru ini masuk, ya buat lagi ya. iya, jadi yang tadinya si A tumbang gitu kan. Nah si B ini karena udah masuk ke si A tadi, nah ini kayaknya saya peluang ini karena si A udah tumbang ini kan. Jadi buat lagi brand baru. Buat lagi ya. Iya gitu kan. Padahal ya udah tahu ini segmen itu berat gitu. Nah, kenapa tidak? Itu satu. Kenapa tidak belajar tadi? Bahasa beratnya itu mengenai. Iya. Kalau orang Bengkulu tuh lah kenal. Alah coba. Rijo lah lagi. Berat. Nah, sekarang ini saya tuh kan kemarin sempat tawarkan lah. Kita tawarkan pada kawan-kawan yang ojek-ojek, baik yang belum punya aplikasi atau yang sudah punya aplikasi. Nah, karena sering ketemu juga gitu kan. Ayolah, kenapa nggak ini aja nyatu gitu kan. Kalian buatlah aplikasi ojek online, nanti sinkronkan dengan aplikasi yang Kupesan. Nah, Kupesan kan butuh kurir. Daripada saya buat lagi gitu kan. Jadi bagi tugas gitu kan. Tapi ternyata tidak mau menyatu ya. Nah, ternyata ya punya pemikiran sendiri gitu kan. Gitu. Ya itulah jadinya kita kan ini market share-nya di Bengkulu ini kan nggak terlalu besar yang dikatakan oleh Mas Heri tadi gitu kan. Jadi kalau ada satu terus digunain sama-sama bareng-bareng kan banyak pengguna tuh. Jadi marketnya itu kan kita bisa pegang utuh gitu. Daripada kita buat banyak ya bagi kuenya kecil gitu. Baik itu ya. Kalau Bung Reka, mungkin apa yang disampaikan Mas Kaseri tadi kan bisa jadi pembelajaran juga kita kan. Iya. Mungkin tanggapannya juga. Ya, terima kasih Bung Milian. Jadi gini, saya sebenarnya pemain baru di aplikasi digital ini, tapi saya pemerhati gitu, kayak si Jago gitu kan. Tapi nggak tahu sini punya siapa gitu. Waktu itu si Jago kok gitunya lengkap gitu kan. Sempat saya download aplikasi juga. Kemudian si Kupesan sudah lama tahu dari Bung Dayat gitu kan. Perhatikan, terus yang lain juga banyak bermunculan datang gitu. Jadi ternyata memang Bengkulu kenapa tidak naik gitu? Mereka tidak bersatu gitu. Kita kan dari luar tuh sudah jadi naga gitu. Jadi perusahaan besar yang mampu mengalahkan omset Garuda yang punya BUMN Indonesia. Yang itu sebetulnya yang disayangkan antara orang Bengkulu pun setelah ada persaingan. Ya, ada persaingan. Harus menyatu. Jadi ini luar biasa nih owner 3 yang ada yang bersinggungan, ini bisa duduk sama-sama ini. Tapi nanti bisa menyatu nih, Bu. Bisa menyatu. Itu gitu. Jadi kita kan cacing gitu. Melawan naga, mana menang kita lawan naga gitu kan. Makanya kita harus nyatu. Seperti saya dengan Bung Dayat itu kan dia punya aplikasi namanya Kupesan. Ya. Jadi mereka butuh kurir pengangkutan barang, kita ciptakan namanya Kuantar gitu. Jadi segmen pasar kita beda gitu, tapi aplikasi beda tapi segmen pasar kita sama gitu.
Jadi ketika Bung Dayat butuh kurir pengangkutan barang, dia cukup pencet aplikasi Kuantar di aplikasinya si Kupesan, langsung tersahut ke aplikasi Kuantar gitu. Sebaliknya juga saya juga sama. Ketika mereka butuh sayur mayur, lauk pauk dan kebutuhan pokok, mereka nggak usah lagi istilahnya ya bingung cari aplikasi, cukup di satu aplikasi, dipencet aplikasi Kupesan langsung terhubung ke aplikasi Kupesan gitu. Sebaliknya Bung Heri juga ini bisa terjadi kolaborasi sebenarnya gitu. Ketika mereka butuh jasa angkutan pick up dengan elektronik, cukup satu aplikasi aja gitu. Pencet Jago langsung terhubung ke Mas Heri. Jadi canggih. Jadi kita bayangkan kalau Mas Heri punya user 3.000, kemudian Kuantar punya 3.000, Bung Dayat punya 3.000, berarti sudah 6.000 user kita. Jadi kita 9.000, jadi secara bersamaan. Saya baru gabung baru berjalan 3 minggu aplikasi, tapi user saya sudah 1.000 lebih gitu kan. Usernya gitu kan. Terus Bung Dayat punya 1.000, berarti lah 2.000 dong gitu kan. Bayangkan kalau saya gabung lagi dengan si Mas Heri, Ada 9.000. ada 9.000. 9.000 ya? Itu luar biasa. Jadi 9.000 itu ketika dia butuh ojol, saya punya sudah 9.000 gitu. Ini bisa luar biasa gitu. Menjadi kekuatan ya. Satu lagi diuntungkan tuh misalnya UMKM. Jadi kita ada namanya SMS notifikasi. Jadi ketika Bung Heri punya user 9.000, saya 2.000, Dayat 2.000. Nah, ketika UMKM sudah jadi mitra kita gitu kan, jualan lewat aplikasi kita. Jadi kita buat notifikasi. Contoh nih, misalnya ada ayam goreng misalnya Mas Milian gitu kan. Ya, itu di jalan ini kemudian diskonnya 10% gitu. Jadi kita sebarkan notifikasi ini tersebar ke semua user gitu. Jadi Bung Milian 9.000 tersebar, saya 2.000. Jadi sudah berikan 11.000 tuh mereka terima secara serentak gitu. Bayangkan kalau kita punya toko di depan jalan utama mungkin 200 sampai 100 orang bisa nengok setiap hari. Tapi dengan aplikasi ini 9.000 orang bisa nengok secara serentak gitu. Bayangkan. Nah, kemudian terkait dengan aplikasinya ini, artinya ada nggak fasilitas bagi teman-teman UMKM untuk memasarkan produknya, mengiklankan produknya, atau sistemnya seperti apa? Kalau dari Kupesan sendiri ada ya? Ada fasilitas kepada kawan-kawan UMKM. Ya kalau untuk di Kupesan sendiri itu udah berjalan hampir 1 tahun. 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi kita itu memang segmentasinya memang marketplace khusus UMKM. UMKM. Karena kebetulan saya berasalnya dari kawan-kawan yang UMKM. Kita punya komunitas UMKM. Terus juga saya lahir dari inkubator UMKM juga gitu kan. Jadi kenapa kita ngambil segmen UMKM? Karena memang di Bengkulu ini ya 90% itu ya penyerap APBD, kemudian penyerapan tenaga kerja itu dari sektor UMKM ini tadi. Baik. Oke, sekarang kalau bicara perhatian pemerintah ke UMKM, saya rasa sudah cukup. Sudah cukup ya. Cuman yang kurang itu adalah bagaimana produk UMKM ini bisa diserap. Dan sekarang juga kan sudah ada asosiasinya ya. Udah ada asosiasi ya kita. Ketuanya Bung Arif ya. Ya kita apresiasi lah gitu kan. Nah tinggal bagaimana nih marketnya disiapkan. Jadi bukan hanya sekedar untuk memproduksi saja gitu kan, bukan hanya sekedar untuk menciptakan produk, tapi bagaimana produknya kan bisa laku. Dan salah satu peran juga di aplikasi itu. Di aplikasi Kupesan ini kita kan memberikan lapak untuk para pelaku UMKM itu kan. Nah itu kita kasih gratis. Kita kasih gratis ya. Kalau tadi kami Kupesan itu bisnis modelnya adalah untuk membantu para pedagang kecil sayur gitu kan, petani ya kan. Kalau sekarang ini dengan ditambahnya UMKM ini berarti juga pelaku UMKM juga bisa memasarkan produknya di Kupesan. Nah, kemudian sistemnya atau memang hanya cukup menghubungi Bung Hidayat, lalu kemudian produk UMKM-nya bisa dipasarkan di situ, atau ada prosedur yang lain? Ya, kalau untuk teknis ya. Teknis nanti dihubungi. Ya, untuk teknis itu sebenarnya cukup download aplikasi, download aplikasi, kemudian mereka daftar jadi mitra di situ di aplikasi secara online. Setelah itu nanti setelah diverifikasi mereka baru bisa melakukan ngisi data untuk toko online mereka gitu ya, sama seperti marketplace yang nasional gitu kan. Jadi, dan peran istilahnya Bung Dayat itu juga menyiapkan juga terkait dengan angkutannya gitu ya. Nah, jadi untuk angkutan itu nanti ada delivery-nya kendaraannya kan? Ya. Kemudian di sini kita juga lakukan pembinaan, Mas. Pembinaan. Nah, jadi pembinaan. Jadi UMKM ini kita edukasi. Jadi ada itu yang sebelum Covid lah ya, sebelum Covid itu kita rutin tuh. Jadi pertemuannya. Kalau nggak salah saya sekitar sebulan tuh 2 kali. Kalau nggak salah tempatnya di ini di Tebeng ya dulu. Iya. Pernah juga di Tebeng kan? Pernah juga di Tebeng. Saya pernah main ke sana. Nah, berarti ada apresiasi lah kepada UMKM. Nah, kalau dari di Kuantar ada space nggak di situ?
Sebenarnya sama gitu Sama kan, ya? sama aja. Cuman kita lebih menekankan kalau kita gini, kita cuma mengasih edukasi kepada masyarakat. Kalau kuantar itu sebenarnya gini, saya cuma tekanan saya dengan masyarakat, masyarakat tuh mulai mengenal dunia digital gitu, harus mengenal gitu. Karena gini, di zaman COVID kemarin lockdown itu daerah-daerah lain kan, walaupun mereka dalam kondisi COVID, tapi mereka sirkulasi ekonomi jalan gitu. Yang Bengkulu betul-betul vakum gitu. Makanya saya sedih Bung Mulian membuat berita di YouTube-nya itu kan Bengkulu termiskin gitu kan. Karena selama Covid mereka tuh bergerak gitu. Termiskin di Sumatera. Di Sumatera gitu kan. Tapi Bengkulu tidak bergerak gitu, betul-betul down gitu Bengkulu. Karena mereka tetap jalan sirkulasi lewat aplikasi online tadi. Bengkulu kenapa tidak bergerak? Karena masyarakat belum mengenal namanya industri 4.0 ini. Baik. Masih konvensional jualannya, Pak. Konvensional. Iya. Nah, baik, kalau ini Mas, mungkin publik juga butuh tahu kan, mudah-mudahan nanti banyak juga yang nonton kan. Kalau Jago ini Mas, mitranya kalau untuk Lampung, Kalimantan dan Bandung kan mereka sudah jalan kan ada penduduk padat dan sebagainya. Nah, kalau ini mitranya sudah berapa nih Mas? Kalau untuk Mulai dari saya tengok juga ada AC Mas ya. kalau di Jago itu semua layanan jasa ya. Disiapkan. Namanya kan kembali Jago. Jago itu adalah jasa apapun go. Oh, Jadi, iya. ayo apapun jasa. Jadi Siap. itu kalau saya punya toko offline dulu. Jadi slogan saya adalah Ado Galo Biso Galo. Oh, Nah, iya. itulah akan timbulnya si Jago. Karena pada saat kita mau spesialisasi hanya satu item gitu kan, saat ini sudah nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dulu kan memang iya harus spesialis, orang-orang spesialis itu yang katakan semua akan ngumpul di situ dan duitnya banyak, spesialis gitu Iya, pasti bisa spesialis. gitu. Itu dulu. Dulu. Nah, jadi kalau sekarang saya kurang sepakat gitu loh. Kalau saya sekarang adalah udah zamannya teknologi sudah maju sekarang, Multifungsi. ya spesialis sih tetap ya, tapi tetap bisa digabungin dengan yang lain. Jadi lebih ya kalau bahasa si koko itu palu gada deh. Palu gada. Apa yang lo mau gua ada. Simak Kupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi kalau untuk mitra sendiri, kalau di Bengkulu itu kita sekitar kurang lebih masih sekitar 200-an ya untuk di Bengkulu. Masih 200-an ya. Ya, tapi kalau untuk pengguna di Bengkulu kurang lebih sudah sekitar 4.000-an. 4.000. Untuk Bengkulu ya. Artinya inilah yang kemudian Mas berdayakan mereka merasa terbantu. Jadi mitra kalau pun tadi udah 100 kan Mas Iya. ini 200 orang yang punya usaha. Artinya ini sangat memberdayakan sekali sebetulnya peran Mas Kasih. Dan ada 4.000 user Mas ya. 4.000 user yang terbantukan dengan aplikasi ini. Karena pasar kita bukan 4.000, pasar kita adalah 400.000. 400.000. Jadi di Bengkulu ini Di kota aja. ada 400.000 di kota. Kita kan tetap membuat sesuatu usaha, kita akan melihat dari nilai statistik daerah gitu. Jadi di mana daerah itu kita akan melihat berapa jumlah penduduknya, berapa lama kita habiskan pasar itu selalu akan kita pikirkan. Target. Jadi target marketnya seperti itu. Tapi kalau untuk kita ke UMKM, kembali lagi ke UMKM ya, karena tugas saya tadi kalau disinggung ya Bang Melian tadi, pemerintah mau tahu apa Mas Heri nggak mau tahu pemerintah segala macam, tetap kita namanya kita tinggal di sini ya tetap kita harus hormati pemerintah. Pemerintah ya betul. Tapi kita juga harus sadar bahwa pemerintah bukan mikirin kita aja. Ya, banyak banyak sekali yang yang harus dipikirkan. Betul. Jadi itu yang jadi Benar. kita Cukup bijak. lebih tahu diri lah siapa aku gitu. Jadi jangan kita sampaikan bahwa aku mau ini, aku mau itu ke pemerintah, tapi kita sendiri tidak ada gerak. Betul. Nah, sekarang yang saya lakukan adalah saya bergerak tanpa pemerintah, tapi saya tetap menghargai pemerintah. Silahkan nanti hasil yang saya lakukan ini, silahkan pemerintah nilai sendiri. Seperti apa sih pekerjaan saya, hasil saya. Nah, jadi saya akan membantu UMKM sama dengan yang Pak Hidayat bahwa di sini juga gratis. Jadi lucu, kenapa ada timbul pertanyaan, gratis lo dapat duitnya dari mana? Itu kan pasti. Sebetulnya pertanyaan saya mau itu, cuman saya nggak enak tadi. Iya. Jadi bahasa gratis gitu. Sekalian aja, sekalian. Ya, jadi kebetulan saya kelas ya. Jadi Iya. kadang orang berpikir bahwa bisnis itu harus selalu profit. Memang tujuan kita buat bisnis Pasti profit. pasti profit gitu loh. Tapi kan apakah semua bisnis yang kita jalankan langsung profit? Iya. Enggak dong. Nah, artinya di saat awal gratis itu sih sebenarnya tanda kutip bahasa iklan gitu loh. Memang benar-benar kita gratis. Gratis kenapa? Ayo kalian ku angkat loh. Kalian cari duit di tempat aku. Silakan semua gratis.
Nah, pada saat semua sudah ngumpul di dalam ruangan ini, di dalam katakanlah ini kendaraan lah, udah ngumpul di situ, udah cari duit, udah nikmatin semua di situ. Kendaraan ini butuh bensin loh. Ayo iuran, kamu makan beli bensin. Gratis enggak? Enggak gratis kan nanti akhirnya gitu loh. Betul. Tapi itu pada saat orang mengasih sesuatu dari hasil mereka akan ikhlas dan senang gitu. Beda kalau tiba-tiba, ayo kamu gabung sini, kamu bayar ya, gitu loh. Pada saat ada kata-kata bayar, itu kan berarti sudah nggak gratis. Mindset orang, waduh, aku belum untung aja, aku udah suruh bayar. Nah, itu yang terjadi adalah di mall-mall offline sekarang. Belum dia buka lapak, belum dia buka tempat usaha, dia sudah bayar kontraknya gitu. Nah, inilah yang saya pikirkan, kenapa kita kok nggak katakan buat mall? Kalau saya mau buat mall, saya nggak punya uang, gitu. Tapi dengan saya buatkan aplikasi ini sama persis dengan mall. Jadi nanti kalau mau dilihat di dalam aplikasi itu dari mulai makanan ringan sampai keramik sampai segala macam boleh dia dibuka di ininya. Semua sudah ada, sudah semua ada terintegrasi di situ, sudah ya? terintegrasi semuanya. Mau beli parfum, beli apa semua sampai seluruhnya sudah ada di sini. Ini sama dengan mall, tapi ini adalah mall online. Nah, Mall online. kalau saya buat mall dengan barang sebanyak itu, modalnya, duitnya dari mana? Tapi pada saat saya buat aplikasi seperti ini, ayo yang punya toko silahkan lo berjualan di dalam aplikasi itu. Yang seharusnya pada saat si toko ini berjualan offline, yang datang, katakanlah tiap hari pelanggan dia, katakanlah 100 orang yang datang per harinya. Nah, dia tidak mengurangi yang 100 itu, Pak. Betul. Yang 100 tetap belanja. Betul. Tapi akan ada tambahan lagi 200 atau 500 mungkin yang melalui online. Betul. Jadi yang diuntungkan kalau dari situ siapa? UMKM-nya dong. Betul. Nah, pada saat dia sudah diuntungkan, mendapatkan hasil, nggak kita minta pun mungkin pasti akan mengasih ke kita. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan kelancaran aplikasi ini. Kalau sampai aplikasi ini ternyata nggak ada cost lagi, dia aplikasi ini tutup, ya rugi siapa? Mereka dong. Mereka juga. Nah, itu artinya seperti itu yang kita lakukan. Itu bahasa sederhananya. Baik, luar biasa sekali teman-teman sekalian. Ini perbincangan kita cukup mencerdaskan dan mencerahkan. Ini kita melihat masa depan startup digital di Bengkulu ini cukup maju, dan juga kalau kita lihat sosok Mas Kaseri ini sepertinya akan menyusul Nadiem Makarim. Amin. Jadi menteri ya. Jadi kalau aplikasinya udah seluruh Indonesia ini kan kenapa tidak? Bahkan bisa nanti ke negara tetangga, bisa Singapura, karena kan menjadi korporasi juga. Amin. Tanya kalau itu menjadi korporasi. Sudah ada tawaran, Pak. Sudah ada tawaran. Sudan. Jadi Oh, kemarin Sudan. kalau tidak ada COVID, kebetulan orang dari Sudan sudah ke Jakarta, sudah mau ke Bengkulu gara-gara ada COVID. Mau invest di situ. Ya, beliau diisolasi di Jakarta sampai saat ini nggak jadi gara-gara Oh, COVID. gara-gara Seandainya COVID. tidak COVID, mungkin aplikasi ini si Jago sudah jalan. Sudah proses di Sudan. Kita hanya merubah bahasa. Dan kita doakan mudah-mudahan nanti jadi kemudian aplikasi Jago ini juga go internasional. Amin. Baik, nah mungkin di akhir dialog kita ini kita minta masing-masing closing lah, barang 30 detik untuk kemudian closing statement berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Bengkulu berbasis digital. Saya pikir dari Mas Kaseri tadi begitu mengapresiasinya bagaimana teman-teman UMKM untuk kemudian merasakan produknya, untuk bergabung bersama menjadi mitra. Nah, tinggal kita bagaimana juga di samping masyarakat, dunia usaha yang kemudian mencoba di dunia digital, dan perhatian pemerintah juga. Nah, mungkin ke Bung Dayat dulu closing statement-nya untuk tema kita pada kali ini. Tema tadi yang pemberdayaan tadi ya. Nah ya, pemberdayaan tadi ya. Untuk di Bengkulu, ya saya cuma minta seperti slogan yang sering saya pakai, tagline-nya adalah ayo berkolaborasi. Ayo berkolaborasi. Ayo berkolaborasi. Jadi kita menciptakan pasar, ini kan analoginya adalah kita menciptakan pasar. Kalau pasarnya banyak, yang datang sedikit kan. Tapi kalau kita ciptakan satu pasar, cuma satu, maka orang yang mengunjungi itu kan terpaksa dia harus ke situ. Ya, jadi tidak ada pilihan. Jadi kalau misalnya sekarang di Bengkulu nih sudah ada startup, misalnya marketplace, sudah ada Jagomart misalnya, ya udah ke sana aja. Sekarang di Bengkulu sudah ada untuk belanja sayur, ya udah ke situ aja. Sekarang di Bengkulu sudah ada transportasi online, udah ke situ aja pakai. Ngapain pakai yang lain? Sekarang kalau kita pakai yang lain itu karena belum ada pilihan. Kalau sudah ada pilihan, ya yang lain tinggalkan dong. Kalau kita cinta harus dengan mensupport orang Bengkulu lah. Bengkulu gitu. Baik. Jadi slogan kita tetap satu, yaitu ayo berkolaborasi. Ayo berkolaborasi. Dan saya apresiasi dengan Mas Eri yang sebagai senior
juga dengan kerendahan hati beliau juga siap mengayomi lah. Ya, mensupport. Harus begitu. Silakan Bung Reka, closing statement-nya juga. Saya paling menekankan untuk pemerintah sama untuk masyarakat gitu. Untuk pemerintah saya minta itu diperhatikan. Jadi masyarakat itu harus dicerdaskan gitu. Masyarakat itu ada petani, ada pedagang, kemudian ada PNS-nya gitu, ASN. Jadi bagi petani itu jangan sampai petani itu dibodi oleh tengkulaknya gitu, oleh para tokenya gitu. Jadi kalau bisa petani tadi jangan terhubung ke toke tapi langsung terhubung ke pasar nasional. Baik. Nah, yang kedua bagi masyarakat biasa itu harus berpikir ke dunia digital. Karena seperti ini, mau tak mau dulu dari industri dari hewan, alat angkut sampai ke sekarang dunia komunikasi itu mereka lah terbiasa dengan dunia digital. Baik. Jadi sekarang itu kita harus beralih ke dunia yang lebih maju lagi. Bagi pedagang UMKM, kita mulai membiasakan jualan online gitu. Nah, sekarang yang tetap offline silakan tetap, konvensional tetap jalan, tapi online tetap jalan juga gitu. Biar kita bisa dua arah mata pedang ini berjalan semua gitu. Nah, jadi kita juga terhubung dengan dunia digital. Jadi bukan hanya di jago kandang tapi di nasional gitu. Sebagaimana kata Mas Kaseri tadi, orang yang langganan toko itu 100 misalkan, misalkan 100, tapi dengan online ini ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi. Baik. Gitu. Baik, Mas Kaseri sebagai senior, belum tua ya, senior. Nah, proses temannya untuk pesan untuk anak muda ataupun terkait dengan pemberdayaan tadi, silakan Mas. Oke, terima kasih. Sama. Jadi pesan saya cuman satu sih sebenarnya sama dengan Bung Hidayat. Jadi intinya dari awal saya katakan bahwa berkolaborasi itu lebih bagus, hasilnya lebih efektif daripada kita berkompetisi. Betul. Jadi kalau berkolaborasi itu pasti sehat. Kalau berkompetisi itu banyak tidak sehat. Tidak sehat. Itu yang saya tekankan di sini dan saya buka lebar bahwa teman-teman yang punya kepinginan atau keinginan untuk berbisnis startup segala macam sebelum jauh-jauh atau buang-buang uang, buang-buang waktu, ayo bergabung saya ke saya, ke kita, ke tempat Pak Hidayat, ke Bang Reka, ke Jago. Kita akan katakanlah kita akan membentuk suatu wadah bagi orang-orang Bengkulu yang bisnis startup. Kita akan bentuk wadahnya. Jadi di situ dari mereka si pengelola startup ini pasti punya kelemahan, punya kekurangan. Nah, dari kelemahan kekurangan itu yang kita gabungkan, maka itu akan ketemu suatu startup yang sangat hebat nanti. Nah, itu. Jadi kembali tadi, mari teman-teman semua yang katakanlah punya niat yang mungkin tujuannya sama ya. Tujuannya sama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Jadi saya garis bawah lagi, saya cinta Bengkulu. Saya ini orang Bengkulu yang bersuku Jawa, Pak. Jadi bukan orang Jawa yang tinggal di Bengkulu, Pak. Itu beda, Pak. Kalau saya orang Jawa tinggal di Bengkulu, berarti saya nggak akan pikirkan Bengkulu, Pak. Saya akan cari duit di Bengkulu, saya bawa pulang ke Jawa. Tapi saya asli orang Bengkulu yang bersuku Jawa. Jadi saya sangat cinta Bengkulu. Lahirnya di Bengkulu, Mas ya? Saya lahirnya di Jawa, Pak. Oh, di Jawa ya. Tapi saya di Bengkulu, Pak. Jadi karena saya orang Bengkulu. Kalau ditanya saya orang Bengkulu, Pak. Orang Bengkulu yang bersuku Jawa. Makanya saya akan gimana caranya ya saya mati-matian membangun Bengkulu. Nah, gitu. Itu tujuan saya. Jadi ayo sekali lagi teman-teman sama-sama kita tingkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat Bengkulu secara bersama-sama, berkolaborasi dan saling mengisi dan saling berbagi. Ayo, saya yakin bisa. Baik, terima kasih Mas Kaseri sebagai owner Jago dan juga owner Modecom yang sudah juga memberikan sharingnya kepada kita anak-anak muda dan mudah-mudahan nanti ada manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga kepada Bung Hidayat sebagai owner Kupesan dan juga kepada Bung Reka sebagai owner Kuantar. Dan jangan lupa untuk mendownload dari aplikasi Jago, Kuantar, kemudian juga Kupesan di Play Store. Ya mudah-mudahan nanti ada kolaborasi yang bagus dan ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan dalam aplikasi tersebut. Saya Meldan Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.